Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu yang terdiri dari saya, Bagus Mustarianto, dan teman saya, Khalid Zurkanain, dan juga Francisco Depretes. Dan di sini kami akan membahas tentang Kasbank, Giro BI, dan Giro Bank lain. Kemudian untuk Kasbank akan dibahas oleh Francisco, dan untuk Giro BI akan dibahas oleh saya sendiri, dan untuk Giro Bank lain akan dibahas oleh Khalid Zurkanain. Kas dan bank. Yang pertama ada pengertian kas dan bank, yang kedua ada pengertian akuntansi kas dan bank. Yang ketiga ada dokumen penerimaan dan pengeluaran kas. Yang keempat, kegunaan kas dan bank. Yang kelima ada administrasi kas bank. Yang keenam ada cara pengerjaan buku kas. Oke, yang pertama pengertian kas dan bank. Kas dan bank adalah jumlah uang tunai yang disimpan di dalam bank dalam bentuk rekening tabungan dan giro atau biliet yang dapat ditarik setiap saat. Kas juga terdiri dari uang logam, uang kertas, cek wesel pos atau money orders, dan deposito. Kas bank akan dibahas secara mendalam sebagai bagian dari rekonsiliasi bank yang harus dikelola dengan baik. Yang kedua ada pengertian akuntansi dan bank. Pengertian akuntansi kas dan bank. Akuntansi kas bank lebih dikenal dengan nama rekonsiliasi bank. Penerimaan kas bank biasanya dicatat di sisi debit, sedangkan pengeluaran kas bank dicatat di sisi kredit. Rekonsiliasi bank ialah proses yang penyesuaian informasi yang merinci perbedaan antara catatan keuangan di bank sebagai pengelola transaksi dan catatan yang dimiliki oleh perusahaan dengan pihak bank berupa rekening koran atau bank statement, sehingga bisa dicatat dalam laporan keuangan perusahaan tersebut dengan benar. Yang ketiga ada dokumen penerimaan dan pengeluaran kas. Dokumen penerimaan dan pengeluaran kas. Dokumen penerimaan kas bank di perusahaan berasal dari berbagai sumber antara lain penjualan tunai, penerimaan tagihan, penerimaan pinjaman atau kredit yang diterima, dan sumber lainnya. Dokumen atau bukti tertulis penerimaan kas bank berupa kopi nota kontan, kwitansi, atau bukti kas yang dibuat sendiri dengan logo perusahaan. Yang keempat ada kegunaan kas dan bank. Kegunaan kas dan bank. Dokumen adalah pengeluaran kas dan bank perusahaan dipakai untuk membiayai berbagai kegiatan antara lain pembelian barang dagang secara tunai, pembayaran utang, pembayaran biaya-biaya operasional kegiatan perusahaan, dan yang lainnya. Yang kelima ada administrasi kas bank. Administrasi kas bank. Kegunaan administrasi kas bank. Administrasi kas bank harus dilakukan dengan baik dan benar agar semua dokumen atau bukti transaksi lebih rapi dan siap untuk diaudit. Selain itu, hal ini akan mempermudah akuntan untuk membuat laporan keuangan pada setiap periode, baik bulanan maupun tahunan. Yang keenam ada cara pengerjaan buku kas. Kas giro biasanya harus dibuatkan kasnya yang digunakan untuk menyimpan fisik giro. Untuk buku kas dapat dikerjakan dengan cara folio 2 halaman atau kontrol dan cara folio 1 halaman atau kamera, serta tabelaris yang dijelaskan sebagai berikut adalah cara folio 2 halaman atau kontrol. Halaman debit, yang kedua ada halaman kredit. Cara folio 1 halaman atau kamera. Buku kas secara halaman kamera adalah pencatatan atau pembukuan keluar masuknya uang dalam 1 halaman. Ini umumnya dilakukan oleh kantor-kantor kecil. Habis itu ada cara tabelaris. Buku kas secara tabelaris juga dinamakan buku kas berlajur-laju atau bergolong-golong karena buku ini berisi beberapa kolom atau lajur sesuai keperluan setiap perusahaan, sehingga buku ini bisa berbeda-beda pada setiap perusahaan.
Buku kas ini adalah bentuk perluasan dari buku kas folio pada halaman di sebelah kiri. Disebut halaman debit, sedangkan halaman di sebelah kanan disebut kredit. Kas berperan penting bagi perusahaan baik skala kecil maupun besar. Perusahaan besar memiliki pemasukan dan pengeluaran kas yang besar sehingga pengelolanya harus lebih sistematis dan teliti. Baik, selanjutnya ada Giro Bank Indonesia. Giro Bank Indonesia merupakan rekening giro milik bank komersial dalam valuta asing maupun valuta rupiah di Bank Indonesia. Dengan Giro BI, bank dapat membiayai transaksi antara cabang maupun antar bank melalui penyelesaian clearing atau transfer. Di samping itu, dapat digunakan untuk membayar penarikan deposito yang relatif besar. Pemberian kredit, transaksi Giro BI lebih banyak berkaitan dengan transaksi clearing, pemindah bukuan, pengambilan dan penyetoran uang tunai ke BI oleh bank komersial. Jadi, intinya di setiap bank umum atau konvensional memiliki aset di Bank Indonesia berupa Giro BI. Dan Giro BI biasanya digunakan pada saat transaksi clearing. Apabila bank umum menerima tagihan atas clearing, maka Giro BI tersebut akan berkurang. Dan apabila bank umum menagih, maka Giro BI akan bertambah. Transaksi clearing biasanya menggunakan cek yang ditukarkan oleh nasabah dengan tujuan tertentu dan cek tersebut dikeluarkan oleh masing-masing bank. Kemudian selanjutnya ada contoh soal bank menyetorkan tunai ke BI atau bank ingin menarik tunai ke BI. Contoh soal yang pertama itu pada tanggal 2 Juli 2005, Bank Sukses Bandung mengambil dana di BI Bandung sebesar 15 juta. Dengan demikian, akun jurnalnya ialah kas di debit karena dia ingin mengambil dananya sebesar 15 juta dan giro BI-nya berkurang sebesar 15 juta di kredit. Kemudian soal yang kedua, pada tanggal 7 Juli 2005, Bank Sukses Bandung menyetor tunai untuk giro Bank Indonesia sebesar 500 juta. Jadi giro BI-nya di debit dan kasnya di kredit sebesar 500 juta. Kemudian soal selanjutnya, pada tanggal 9 Juli 2005, Bank Sukses Bandung menerima tagihan dari Bank Arta Jakarta sebesar 250 juta untuk beban tuan linear. Di soal tersebut, Bank Sukses menerima tagihan berarti giro Bank Indonesia akan berkurang. Dan proses tersebut dinamakan proses WDM atau Water Debit Masuk karena Bank Sukses menerima tagihan dari Bank Indonesia. Dan sebelum itu sebelum Bank Indonesia menagih ke Bank Sukses, Bank Indonesia menerima tagihan tersebut dari nasabah Bank Arta yang ingin menukarkan ceknya. Dengan demikian, maka jurnal yang akan dibuat oleh Bank Sukses ialah rekening tuan linear di debit 50 juta karena akan dibebankan kepada tuan linear dan giro BI akan dikredit sebesar 250 juta. Dan untuk di jurnal Bank Arta yaitu giro BI akan didebit sebesar 250 juta dan nasabah Bank Arta akan dikredit sebesar 250 juta. Nasabah yang sudah menukarkan ceknya. Kemudian soal tanggal 16 Juli 2005, Bank Sukses menyerahkan warta clearing sebesar 200 juta untuk keuntungan giro Tuan Doni. Maka jurnalnya yang akan dibuat ialah giro BI di debit sebesar 200 juta dan rekening Tuan Doni akan dikredit sebesar 200 juta. Selanjutnya ada giro wajib minimum atau GWM. Secara harfiah, giro wajib minimum adalah dana atau pinjaman minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro yang ditempatkan di Bank Indonesia. Besaran giro wajib minimum atau GWN ditetapkan oleh Bank Sentral berdasarkan persentase dana pihak ketiga yang dihimpun perbankan. Sejatinya, GWM adalah instrumen moneter atau makroprudensial untuk mengatur uang beredar di masyarakat yang secara langsung berpengaruh terhadap indeks inflasi. Menurut data Bank Sentral, di Indonesia diterapkan 3 jenis kebijakan GWM sebagai instrumen kebijakan moneter maupun kebijakan makroprudensial. Yang pertama ada giro wajib minimum primer. GWM primer yakni simpanan minimum atau rupiah yang wajib dipelihara oleh bank dalam rekening giro di BI yang besaran ditetapkan dalam rasio terhadap dana pihak ketiga yang dihimpun perbankan.
Setelah ditetapkan pada tanggal 16 Maret 2016, saat ini besaran GWM primer adalah 6,5% dari sebelumnya 7,5%. GWM primer merupakan alat untuk ekspansi atau menambah likuiditas bank apabila diturunkan. Sebaliknya, untuk mengurangi penyaluran kredit perbankan apabila dinaikkan atau mengurangi likuiditas bank, kebijakan GWM ditujukan untuk mempengaruhi likuiditas sehingga dapat mempengaruhi suku bunga maupun kapasitas penyaluran kredit bank. GWM perbankan sempat dipangkas mencapai 5% pada krisis 2008 untuk melonggarkan likuiditas yang kala itu di tengah menghangat. Kemudian dinaikkan hingga menjadi 8% pada 2010, perlahan GWM diturunkan hingga menjadi 6,5%. Kemudian yang kedua ada giro wajib minimum sekunder. GWM sekunder yakni cadangan minimum rupiah yang wajib dipelihara oleh bank berupa surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia, sertifikat deposito Bank Indonesia, dan surat berharga negara. Besaran GWM sekunder ditetapkan dalam rasio dana pihak ketiga. Per Maret 2016, besaran GWM sekunder ditetapkan 4% dalam rupiah dan untuk falas tidak ada. Ketika GWM sekunder ditunjukkan untuk mempengaruhi cadangan likuiditas bank sekaligus pendalaman sektor keuangan, apabila dinaikkan tujuannya adalah untuk mengurangi kapasitas kredit bank. Sebaliknya jika diturunkan tujuannya untuk menambah kapasitas kredit bank. Kemudian yang ketiga ada GWM LFR, adalah GWM berdasarkan rasio kredit terhadap seluruh penghimpunan dana bank atau loan to funding ratio, yakni simpanan minimum rupiah yang wajib dipelihara oleh bank dalam rekening giro di bank sentral, sebesar persentase tertentu yang dihitung berdasarkan selisih antara realisasi LFR bank dan LFR target yang ditetapkan BI. Target LFR rupiah pada 24 Agustus 2016 menjadi 80% sampai 92%. Dari sebelumnya 78% sampai 92%. Untuk valuta asing tidak ada. Kemudian tujuan dari GWM LFR ini untuk mendorong penyaluran kredit bank tetap berada dalam rentang yang ditentukan agar mendorong intermediasi sehingga pertumbuhan ekonomi terpacu. Tetapi tetap menjaga prinsip kehati-hatian. Pada posisi Juli 2016, dana pihak ketiga perbankan mencapai 4.585,38 triliun. Dengan ketentuan GWM primer 6,5%, berarti dana giro bank yang ditempatkan di bank sentral sebesar 298,05 triliun. Dana itu belum termasuk GWM sekunder dan GWM LFR. Giro pada bank lain adalah saldo rekening giro bank, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing di bank lain. Giro pada Bank Indonesia tidak termasuk dalam rekening ini. Transaksi giro pada bank lain dalam valuta asing dicatat sebesar nilai nominal. Transaksi giro pada bank lain dalam valuta asing dicatat sesuai valuta asingnya dan dikonversikan ke dalam rupiah berdasarkan kurs laporan Bank Indonesia atau booking rate. Pada saat terjadinya transaksi atau multi currency, saldo rekening giro pada bank lain dalam valuta asing dicatat sebesar saldo valuta asingnya dan dijabarkan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs laporan Bank Indonesia. Kegiatan bank yang berkaitan dalam pengelolaan giro pada bank lain adalah penerimaan setoran pajak, penyelesaian utang piutang, dan sebagainya. Pembukaan rekening giro di bank lain dalam negeri pada umumnya dipergunakan untuk menyelesaikan utang piutang berupa pajak dan sebagainya. Penempatan giro di bank lain di bank luar negeri maksudkan untuk menyelesaikan kewajiban utang piutang dengan bank-bank di luar negeri. Misalnya, pembayaran impor barang, pengiriman uang ke luar negeri, dan sebagainya. Prosedur akuntansi giro pada bank lain dalam negeri. Beberapa kantor cabang bank pemerintah ditunjuk sebagai pengelola rekening kas negara.
Rekening kas negara tersebut dipergunakan untuk menampung pendapatan untuk antara lain berupa pajak dan non-pajak. Misalkan, Bank ABC Cabang Bandung akan melimpahkan dana pajak yang telah diterima dari masyarakat sebesar 50 juta ke Bank DF Cabang Bandung. Untuk menyelesaikan transaksi di Bank ABC Cabang Bandung, Bank membuka rekening giro di kantor cabang Bank DF Bandung. Dengan pembukaan rekening tersebut akan memudahkan pelimpahan pajak ke kas negara. Dalam kasus ini, mempunyai giro pada bank lain adalah Bank ABC Cabang Bandung. Sedangkan bagi Bank DF Cabang Bandung akan tercatat sebagai simpanan bank lain. Contoh soal cash pada giro bank lain. Pada tanggal 15 September, Pak Danu, nasabah Bank ABC Bandung, mentransfer dana kepada Dina, nasabah Bank DEF Cabang Bandung, sebesar 15 juta. Nah, karena dia melakukan transfer antar bank, maka jurnalnya adalah rekening Tuan Danu di debit, karena rekeningnya karena memang mengirim dana kan keluar, dan giro pada bank lain di kredit karena giro pada Bank DF akan bertambah. Sedangkan di Bank DF Cabang Bandung akan membuat jurnal sebaliknya, yaitu giro bank lain di debit dan rekening Miss Dina bertambah di kredit. Oke, akhir kata dari kami. Sekian. Apabila terjadi kesalahan kata kami, mohon maaf. Kami dari kelompok 1, saya Hollis Zulkarnain beserta kawan saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.